Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Rizky Wahyu Sugandi dengan NPM 2170065164047 pada program studi Sistem Informasi. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ya beberapa soalan terkait matematika sistem informasi yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Ira. Ya, masuk saja langsung pada soal yang pertama ya. Ya, buatlah himpunan hingga dari 3 himpunan, lalu buatlah perhitungan anggota, diagram Venn, dan penyelesaiannya. Baik. Jadi di sini saya sudah membuat 3 himpunan ya. Himpunan L, himpunan M, dan himpunan N. Ya, di mana tiap-tiap himpunan nih, contohnya himpunan L, dia memiliki anggota 12, 16, 20, 24, 28. Ya. Lalu pada himpunan M, dia memiliki anggota himpunan 12, 15, 18, 21, 24. Serta N itu memiliki anggota himpunannya 13, 17, 19, 23, dan 29. Ya, dari himpunan itu, lalu di sini kita akan perhitungan ya, perhitungan jumlah anggotanya. Yang tadi saya katakan, himpunan L ada 12, 16, 20, 24, 28. Himpunan M ada 12, 15, 18, 21, 24. Serta himpunan N ada 13, 17, 19, 23, 29. Nah, untuk rumus perhitungan anggota sendiri, rumusnya ada di bawah ya, coba silakan dilihat. Di mana jumlah himpunan L gabungan M gabungan N sama dengan jumlah himpunan L ditambah jumlah himpunan M, maaf sebelumnya, jumlah anggota himpunan ya. Ya, saya ulangi, jadi jumlah anggota himpunan L gabungan M gabungan N sama dengan jumlah anggota himpunan L ditambah jumlah anggota himpunan M ditambah jumlah anggota himpunan N dikurangin jumlah anggota himpunan L irisan M dikurangin jumlah anggota L irisan N dikurangin jumlah anggota M irisan N ditambah jumlah anggota L irisan M irisan N. Baik, di sini sebelum kita menerapkan rumusnya, ada baiknya kita mencari dulu nih berapa jumlah anggota dari tiap-tiap himpunan ya. Jadi di sini kita cari dulu yang himpunan L irisan M irisan N ya, di mana L irisan M irisan N merupakan himpunan kosong, tidak memiliki anggota himpunan, karena himpunan L irisan M irisan N ya, itu harus ketiga-tiganya memiliki satu bilangan yang sama. Bisa dilihat di sini, untuk anggota himpunan L dia memiliki 12, M juga ada 12, namun di N tidak ada 12, melainkan 13. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam himpunan L irisan M irisan N. Ya, begitu juga bilangan-bilangan selanjutnya. Ada 16, 15, 17, 20, 18, 19, 24, 21, 23 ya. 28, 24, 29. Jadi dari ketiga himpunan tersebut tidak ada angka atau bilangan yang sama ya. Jadi kita katakan bahwa anggota himpunan L irisan M irisan N itu dia tidak memiliki anggota himpunan atau himpunan kosong. Jadi jumlahnya 0. Nah, untuk anggota himpunan L irisan M, di sini bisa dilihat ya, ada bilangan 12 yang sama. Lalu ada 24 ya. Jadi bisa kita masukkan ke dalam anggota himpunan L irisan M ya.
di mana jumlahnya itu nanti 2. Lalu berikutnya ada L irisan N ya. Dia memiliki himpunan kosong. Karena kembali lagi dari kedua himpunan L dan N ini tidak ada bilangan yang sama. Ya. Lanjut, M irisan N juga himpunan kosong karena tidak ada angka yang sama. Lalu untuk NL ya, atau jumlah anggota himpunan L, bisa dilihat ada 5, M juga ada 5, dan N juga ada 5. Ya, bisa hitung ya. Bisa kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk M, 1, 2, 3, 4, 5. N 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan himpunan yang saya buat ini jumlah tiap-tiap anggotanya itu sama ya, berjumlah 5. Lanjut, lalu kita masukkan jumlah anggota himpunan L gabungan M gabungan N sama dengan ya jumlah anggota himpunan L tambah M tambah N kurangin jumlah anggota himpunan L irisan M, L irisan N, M irisan N, ya. Ditambah jumlah anggota himpunan L irisan M irisan N. Baru kita masukkan jumlah anggota himpunan L ada 5, M ada 5, N ada 5, dikurangin jumlah anggota himpunan L irisan M itu ada 2, L irisan N itu ada 0 ya, dikurangin M irisan N juga 0, ditambah L irisan M irisan N, itu hasilnya juga 0. Lalu kita jumlahkan, 5 tambah 5 tambah 5, 15, dikurangin 2, jadi 13. Ya, sama 13. Selanjutnya, untuk diagram Venn sendiri, bisa dilihat pada gambar, pada PowerPoint-nya. Semestanya ada 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, dan 29. Ya. Untuk anggota himpunan L itu ada 12, 16, 20, 24, M ada 12, 15, 18, 21, 24, N ada 13, 17, 19, 23, serta 29. Nah, untuk L dan M ini dia memiliki suatu irisan ya, sebuah irisan di mana dia memiliki dua angka yang sama yaitu 12 dan 24. Lalu ada L-nya di sini ada 16, 20, 28, M ada 15, 21, dan 18. Serta N di sini ada 13, 17, 19, 23, 29. Yang saya katakan tadi kenapa L irisan M irisan N tidak ada angka yang sama karena itu sendiri. Ataupun L irisan N atau M irisan N tidak ada angka yang sama karena himpunan dari N ini saling lepas ya. Jadi dia tidak ada kaitan atau tidak ada hubungannya dengan himpunan L maupun M. Seperti itu. Lanjut, kita pada penyelesaian himpunannya. Ya, di sini ada yang tadi ya, simetrinya ada anggota himpunan L, anggota himpunan M, dan ada anggota himpunan N. Ya, L gabungan M gabungan N itu ada 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29. Ya, jadi L gabungan M gabungan N itu anggota himpunan yang ada di L ya digabung dengan anggota himpunan yang ada di M serta digabung dengan anggota himpunan yang ada di N. Ya, tapi untuk bilangan-bilangan atau angka yang sama atau anggota himpunan yang sama cukup dituliskan satu saja. Ya, tidak perlu 2 kali. Seperti 12, 24 ya. Seperti itu. Lalu ada L gabungan M ya. Anggota himpunannya ada 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 28. Sama ya. Anggota himpunan yang ada di L digabungin dengan anggota himpunan yang ada di M. L gabungan N juga sama. Ada 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29. Di mana anggota himpunan L itu digabung dengan anggota himpunan N. Seperti itu. N juga sama. Anggota himpunan yang ada di M digabungin dengan anggota himpunan yang ada di N. Ya.
di mana anggota himpunannya itu terdiri dari 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 29. Lalu berikutnya ada irisan L irisan M irisan N merupakan himpunan kosong ya. Karena saya katakan tadi bahwa N merupakan suatu himpunan yang tidak ada kaitannya ya, atau apa, saling lepas sifatnya ya. Jadi untuk irisan L irisan M irisan N himpunan kosong ya. Lalu ada L irisan M, ada himpunan 12 dan 24. Selanjutnya ada L irisan N, himpunan kosong, M irisan N, himpunan juga kosong. Karena tidak ada bilangan atau angka yang sama atau masuk kedua-dua himpunan tersebut gitu. Masuk kedua-dua himpunan yang ada ya. Tuh, lalu ada selisih himpunan L selisih himpunan L selisih M ya. Di mana anggota himpunan yang ada di M dikurangi dengan anggota himpunan yang ada di M. Jadi hanya ada di anggota himpunan L saja, tapi tidak ada di anggota himpunan M. Maksudnya apa? Maksudnya anggota himpunan yang ada di L ya, seperti 12, 16, 20, 24, 28 dikurangi dengan anggota himpunan yang ada di M, yaitu 12, 15, 18, 21, 24. Nah, nanti untuk anggota yang sama ya seperti 12 dan 24 ini berarti hilang, hanya sisa 16, 20, 28. Nah, seperti itu cara mencarinya. Untuk M selisih L juga sama ya, yang hanya ada di M. Jadi L selisih M tidak sama dengan M selisih L ya. Tidak berbeda dengan L irisan N atau sama dengan N irisan L. Bisa dikatakan sama, tapi kalau untuk selisih tidak bisa dikategorikan sama ya. Jadi M selisih L itu ada 15, 18, dan 21. Lanjut ada selisih simetri, di mana selisih simetri ini rumusnya L gabungan M dikurangin L irisan M. Ya, tadi L gabungan M sudah kita temukan ya. L gabungan M itu 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 28 dikurangin L irisan N, L irisan M, maaf ya. Maaf. Itu ada 12 dan 24. Jadi hasilnya 15, 16, 18, 20, 21, 28. Nah, inilah selisih simetrinya. Lalu ada yang namanya komplementer, yaitu angka yang selain di L. Jadi angka yang tidak ada di L ya, atau angka yang tidak ada di M, angka yang tidak ada di N, selain dari anggota himpunan L, selain anggota himpunan M, selain anggota himpunan N. Seperti itu. Jadi semesta dikurangin sama anggota himpunan yang dicari. Jadi L ya, anggota himpunan komplement L, anggota himpunan komplement L sama dengan selisih dikurangin L. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29 dikurangin 12, 16, 20, 24, 28. Jadi hasilnya 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 29. Komplement M juga sama, selisih dikurangin dengan M berarti. Anggota S dikurangin dengan M ya. Anggota S dikurangin dengan N. Nah, itu yang disebut komplement. 13, 16, 17, 19, 20, 23, 28, 29 itu untuk anggota himpunan M komplementer, serta 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 28 merupakan anggota himpunan komplement N. Ya, jadi seperti itu penyelesaian himpunannya. Lanjut untuk nomor 2, buatlah relasi yang terdiri dari dua relasi dan buatlah definisi. Lalu buatlah hasil operasi dan penyelesaiannya. Baik, di sini saya memiliki dua himpunan ya, himpunan 1 dan himpunan 2. Di mana pada himpunan 1 ini menyatakan bahwa dua buah himpunan P dengan anggota himpunan data science, project manager, sistem analis, UI designer, dan S anggota himpunan Gendi, Adi, Pinkan, Benito didefinisikan relasi R dari P ke S dengan
P,S elemen R atau elemen relasi ya, jika P merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh S. Maka R sama dengan ya data science, Benito, project manager, Gandhi, sistem analis, Adi, UI designer, Pinka. Lalu pada himpunan kedua juga ada relasi R pada G, di mana anggota himpunannya ada 2, 4, 6, 8, 12, 16, yang didefinisikan dengan X, Y elemen R atau elemen relasi jika X merupakan hasil dikalikan 2 dari Y. Maka R sama dengan 4,2, 8,4, 12,6, 16,8. Seperti itu. Nah, lanjut untuk operasinya. Di sini ada 3 ya. Ada diagram panah, ada table, dan ada matrix. Ya. Jadi, untuk himpunan pertama atau relasi yang pertama ini ya, bisa dilihat data science, Benito, project manager, Gandhi, sistem analis, Adi, UI designer, Pinkan. Ya, jadi di sini bisa kita sambung-sambungkan, masuk-masukkan ya. Data science punya Benito, ya benar ya. Project manager punya Gandhi, sistem analis punya Adi, UI designer punyanya si Pinkan. Atau dalam artian data science merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh Benito. Project manager merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh Gandhi. Sistem analis merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh Adi. UI designer merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh Pinkan. Seperti itu ya. Untuk table juga sama, ada data science untuk ya table yang P itu sifatnya untuk yang bagian kiri ini pada diagram panah. Untuk yang sebelah kanan itu sebelah kanannya untuk diagram panah. Ya, jadi data science merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh Benito, project manager juga sama, sistem analis, UI designer. Untuk relasi yang kedua juga sama, di mana tadi sebelumnya bisa kita lihat ya, X merupakan hasil dikalikan 2 dari Y. Berarti 4 merupakan hasil dikalikan 2 dari 2. Ya, 8 merupakan hasil dari dikalikan 2. Maaf. Merupakan hasil dikalikan 2 dari Y. Ya. 8 merupakan hasil dikalikan 2 dari 4. 12 merupakan hasil dikalikan 2 dari 6. 16 hasil dikalikan 2 dari 8. Ya. Untuk tabel juga sama. Untuk bagian kolom kiri untuk diagram panah sebelah kiri, untuk yang kanan juga untuk diagram panah sebelah kanan. Ya, lalu pada matriks tersebut, pada matriks nih, pada PowerPoint bisa dilihat ya. Jadi kita cocok-cocokkan. Jadi untuk baris yang vertikal itu untuk data science, project manager, sistem analis, UI designer. Lalu untuk yang di atas ini ya, untuk baris yang horizontal itu untuk yang Gandhi, Adi, Pinkan, Benito. Jadi kita cocokkan. Apakah data science merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh Gandhi? Tentu tidak kan ya. Jadi kita isi dengan nilai 0. Ya, untuk yang iya, untuk jawaban benar, kita isi dengan nilai 1. Jadi data science merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh Adi? Tidak. Pinkan? Tidak. Benito? Ya, maka kita isi nilainya dengan angka 1. Untuk project manager, sama. Project manager merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh Gandhi? Benar. Ya, oleh Adi, Pinkan, Benito? Tidak ya. Yang sistem analis juga sama, dikerjakan juga seperti itu. Apakah merupakan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh Gandhi? Tentu tidak. Oleh Adi, iya. Pinkan, Benito, tidak ya. UI designer juga sama. UI designer merupakan pekerjaan yang
dimiliki oleh Gandhi? Tidak ya. Atau Adi pun juga tidak. Pinkan? Benar. Benito? Tidak. Untuk relasi kedua juga sama pengerjaannya ya. Jadi di sini tadi R sifat koma-komaannya jadi 4,2, 8,4, 12,6, 16,8 ya. 2 merupakan hasil dikalikan 2 dari 2, tentu tidak ya. Atau lebih singkatnya ini aja, 2,2 tidak, 2,4 bukan, 2,6 bukan, 2,8 bukan, 2,12 bukan, 2,16 bukan. Ya, 4 ya sama. 4,2 ya ada ya, 4,2 ya. 1. 8,4 ya. Benar jawabannya ya, 12,6, 16,8. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Buatlah proposisi yang terdiri dari 2 proposisi dengan masing-masing 3 buah variabel, 3 buah hubungan logika, lalu buatlah tabel kebenaran dan tentukan apakah keduanya ekuivalen atau tidak. Ya. Jadi di sini saya membuat sebuah argumen ya, di mana argumennya itu menyatakan jika palang kereta api tertutup dan alarm berbunyi, maka kereta api akan melintas. Palang kereta api tidak tertutup atau alarm tidak berbunyi dan kereta api tidak akan melintas. Karenanya palang kereta api tidak tertutup. Baik. Kita cari variabel logikanya dulu. Variabel logikanya itu terdiri dari 3 ya. Yaitu PQR, di mana P merupakan palang kereta api tertutup ya. Untuk Q yaitu alarm berbunyi dan R kereta api melintas. Untuk hubungan logikanya, untuk proposisi yang pertama atau P1 ya, jika palang kereta api tertutup ya, maka variabelnya P dan ini merupakan suatu bentuk konjungsi ya. Alarm berbunyi, variabelnya Q. Maka di sini berarti mengisyaratkan implikasi ya. Kereta api akan melintas, yaitu R. Berarti hubungan logikanya P1 sama dengan P konjungsi Q implikasi R. P2 juga sama, di mana palang kereta api tidak tertutup, ya berarti komplement dari P, ya. Lalu atau ini sifatnya ini disjungsi, ya. Alarm tidak berbunyi, berarti komplement Q. Dan, ini ada nilai dan nih, yaitu konjungsi kereta api tidak akan melintas. Itu komplement dari R. Karenanya palang kereta api tidak tertutup. Maka Q sama dengan komplement P. Ya. Dari 3 hubungan logika ini kita buat tabel kebenarannya. Di mana ada variabel P, Q, R, ada komplement P, ada komplement R, ya. Lalu kita buat baris sebanyak 8 buah ke bawah ya. Kenapa ada 8 buah? Karena untuk proposisi sendiri ya, untuk menentukan berapa banyaknya tabel yang dibutuhkan itu ada rumusnya yaitu 2N, di mana N merupakan jumlah variabelnya. Karena variabel di sini ada 3 ya, variabel logikanya ada 3, berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Maka baris yang ada di sini itu ada 8 ya. Kalau variabelnya cuma ada 2, ya berarti 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti barisnya cuma ada 4. Seperti itu. Nah, karena di sini ada 8 ya, jadi kita tulis 4 pertama kita isi dengan nilai T atau true, dan 4 yang terakhir kita isi dengan nilai false atau F ya. Untuk Q, kita isi 2 pertamanya itu bernilai T dan 2 berikutnya bernilai false. Ya, jadi true, false, true, false. Dan untuk R, kita isikan selang-seling ya.
Seperti true, false, true, false, true, false, true, false. Seperti itu. Nah, untuk komplement P, maka kita tulis kebalikannya ya. Karena di sini sudah true, maka pada komplement P kita tulis false. False, 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 true, 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 true. Seperti itu. Sama R juga sama ya. Komplement R merupakan false, true, false, true, false, true, false, true. Lalu kita cari P konjungsi Q. Ya, kita lihat pada tabel di sini. Ya, P konjungsi Q pada baris pertama nilai true berkonjungsi dengan nilai true. Bisa dikatakan true. Jadi sebelum kita bahas, kita selesaikan ini, ada baiknya saya kasih tahu dulu ya. Untuk konjungsi sendiri bisa dikatakan benar jika kedua variabel itu memiliki nilai benar. Selebihnya salah. Maksudnya seperti ini. P ya, untuk baris kedua dia memiliki nilainya true, dan baris kedua untuk variabel Q di baris keduanya dia juga memiliki nilai true, maka hasilnya akan true. Berbeda dengan pada baris ketiga pada P ya, jika nilainya true lalu Q pada baris ketiga nilainya false, berarti true konjungsi false ya, hasilnya akan false. Ataupun false ketemu false juga hasilnya akan false pada konjungsi ya. Ataupun false true, nilainya juga akan false. Jadi untuk konjungsi sendiri dikatakan benar jika kedua variabel itu memuat nilai benar atau true. Selain itu false. Berbalik dengan konjungsi, disjungsi akan bernilai salah jika keduanya salah. Selebihnya akan bernilai benar. Namun di sini saya sudah saya tidak tulis lagi P konjungsi Q, tapi sudah saya komplementkan. Jadi maaf ya kalau bingung atau bagaimana. Jadi di sini kita tulis aja, berarti kalau false sebelum kita komplement berarti nilainya true kan. Berarti true, 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 dua baris terakhir false, false ya. Bisa dibuktikan ya bahwa false berdisjungsi dengan false akan nilainya false ya, disjungsi. Salah bisa dikatakan salah jika kedua variabel itu memiliki nilai false atau salah ya. Selain itu true semua. Lalu untuk proposisi P1 ya, bisa kita temukan tadi ya P konjungsi Q ya, yaitu di sini nih. Implikasi R ya, kita implikasikan pada R. True berimplikasi pada true, nilainya akan true. Sedangkan jika true diimplikasikan pada false, maka nilainya akan false. Tapi kalau nilainya false diimplikasikan pada true, maka nilainya akan true. Jadi kesimpulannya untuk implikasi ya bernilai false jika variabel keduanya atau variabel yang apa ya? Yang awalnya tadi variabel pertamanya true diimplikasikan pada false, maka nilainya false. Selain itu nilainya true. Seperti itu ya. Berarti di sini bisa kita lihat true true berarti true, true false false, false true, nilainya akan true ya. False false true, false true yaitu true, false false true, false true true, false false true. Ya, P1 bisa kita dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu P2 ya, kita sudah dapatkan ya komplement dari P disjungsi Q. Lalu akan kita konjungsikan dengan komplement R. Ya. Dimana tadi ada yang ingat nggak? Konjungsi ya akan bernilai benar jika kedua variabelnya memuat nilai benar atau true. Selain itu nilainya false. Oke? Mari kita cari. False dengan false, false, false dengan true, false ya. False, 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 true, false, 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 true, false, true, false, false, true, true, true ya. Karena konjungsi nih. Nah, didapatkan P1 dan P2 ya.
Bisa kita lihat ya pada tabel tersebut bahwa bentuk nilai dari kedua proposisi ini tidak ekivalen ya. Tidak ekivalen. Dengan kata lain, P dan Q, maka R tidak sama dengan komplement P atau komplement Q dan komplement R. Ya, jadi nih bentuknya itu nggak sama gitu. Jadi harusnya kalau ekivalen ya, bentuk dari kedua proposisi ini sama. Ya, berarti kalau P1-nya false, 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 true. Untuk di P2-nya kalau mau ekivalen berarti harusnya nggak kayak gini ya. True, false, true, 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 true. Ikutin proposisi yang pertama. Tapi karena di sini berbeda ya bentuknya, jadi bisa dikatakan bahwa proposisi ini tidak ekivalen. Lalu untuk nilai kebenarannya bagaimana nih? Nah, di sini ada dua proposisi ya. Kita udah menemuin di dua proposisi ini. Dan untuk mencari nilai kebenarannya itu kita bisa konjungsikan kedua proposisi ini lalu diimplikasikan pada kesimpulannya. Ya, bisa dilihat bentuknya tautologi ya, atau bentuknya true semua. Berarti argumen ini bisa dikatakan sahih atau benar. Tapi di sini pada pertanyaan ini dia mintanya untuk tentukan apakah keduanya ekivalen atau tidak. Ya, ekivalen atau tidak? Jawabannya tidak, karena bentuk dari kedua proposisi ini tidak sama. Bentuk nilai dari kedua proposisi ini tidak sama ya, nilainya, bukan proposisinya. Lanjut di nomor 4, buatlah fungsi boolean yang terdiri dari 3 variabel menggunakan tabel kebenaran. Lalu tentukan bentuk kanonik SOP dan POS-nya. Nah, lalu di sini saya sudah buat ya fungsi booleannya. Bisa dilihat F X, Y, Z sama dengan komplikasi. Maaf. Komplement X dikali komplement Z ditambah Y dikali X plus Z ya. Lalu kita buat tabel kebenarannya, masih sama dengan 8 baris karena dia memiliki 3 variabel, 2 pangkat 3 yaitu 8. Ya. Lalu kita isikan 4 kolom pertama itu dengan angka 0, lalu 4 kolom terakhir atau kedua itu nilainya 1 ya. Sebenarnya sama dengan ini. False itu berarti 0, true itu berarti 1. Hanya saja untuk fungsi boolean itu sendiri, saya memulainya dengan nilai 0. Sebenarnya sama aja sih, nggak apa-apa. 1 pertama, lalu 0 yang kedua. Cuma di sini saya 0 dulu, baru 1. Untuk variabel Y-nya juga sama, kita isikan 222 ya. Jadi 0011, 0011, lalu kalau untuk variabel Z selang-seling ya, 01, 01, 01, 01, 01. Lalu banyak yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau 2 variabel? Kalau 2 variabel ya berarti nanti di sini isinya cuma ada 4 baris, lalu isinya ya seperti yang ada di variabel Y ini 0011, udah sampai sini saja. 0101 untuk 2 variabel ya. Tapi di sini kita akan bahas 3 variabel. Lanjut, untuk komplement X berarti kebalikan dari X ya. 0 berarti nilainya 1 pada komplemennya. Sama, berarti 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Komplement Z berarti 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Lalu kita cari komplement X dikalikan komplement Z. Ya, udah ada di sini ya. Tadi kita cari ya. Jadi kita temukan tadi. Lalu kita kalikan 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0. Untuk X plus Z, ya bisa kita tambahkan. Mana variabel X? Ya, nih. 0 tambah 0, hasilnya 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1 ya.
1 tambah 1 bukan 2, tapi 1. Karena di sini kita fungsi boolean ya. Jadi cuman adanya 1 atau enggak 0. Selain itu ya nggak ada lagi, nggak ada 2, 3, 4 ya. Jadi hanya 0 dan 1. Kita lanjutkan X plus Z ya. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Gitu. Lalu dari X plus Z ini kita kalikan dengan Y. Ya. Kita kalikan dengan Y. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1 ya. Berarti didapatkan nilainya ya, bahwa Y dikali X plus Z yaitu nilainya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Selanjutnya kita jumlahkan dari komplement X dikalikan komplement Z ini ditambahkan dengan Y dikali X plus Z ya. Mendapatkan berapa nih? 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Berarti 1, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan bentuk kanonik SOP dan POS-nya. Jadi kita bagi dua ya, ada SOP dan ada POS. Apa itu SOP? SOP itu berarti nilai artinya itu sum of product. Jadi gimana ya? Banyaknya penjumlahan dari banyaknya perkalian. Nah, jadi dari banyaknya perkalian nih kita jumlahin. Kalau POS kebalikannya, product of sum. Banyaknya penjumlahan kita kalikan. Perkalian dari banyaknya penjumlahan. Nah, langsung kita penerapannya aja daripada bingung ya. Nah, untuk nilai SOP ini, dia itu berfokus atau mengacu pada angka 1. Sedangkan kalau POS ini mengacu pada angka 0. Atau berfokus pada angka 0. Jadi nanti di hasil tabelnya ini yang di sebelah kanan ini, untuk SOP kita hanya ambil angka yang bernilai 1 aja. Untuk POS kita akan ambil untuk yang bernilai 0. Ya. Untuk SOP nih, SOP bernilai 1. Berarti di sini ya, pada baris pertama ya. Di mana di sini variabelnya 000 ya. Karena ini 000, berarti komplemennya. Karena kan SOP ini mengacu atau berfokus pada angka 1. Selain angka 1, yaitu kan angka 0. Berarti dia sifatnya komplement. Berbalik nanti dengan POS ya. Berarti di sini X komplement dikalikan komplement X dikalikan komplement Y dikalikan komplement Z. Nah, ditambah dengan kita lihat lagi ya. Nilai satunya ini ada pada baris ketiga. Yaitu bernilai 1 pada Y saja. Berarti X dan Z-nya ini berkomplement ya. Ini ya, dapat lihat ya. Komplement X dikali Y dikali komplement Z. Lalu kita cari lagi. Mana nih? Nih, pada baris keempat ya. 0, 1, 1. Jadi X-nya komplement ya. Terus kita cari lagi pada baris ke-6 dan ke-7. Z-nya yang 0, berarti Z-nya yang komplement. Lalu untuk yang terakhir X, Y, Z ya. Nah, ini bentuk kanonik. Lalu bawahnya apa? Nah, bawahnya ini bentuk lambang minterm. Lambang minterm. Di mana minterm itu sendiri merupakan suku ya. Suku anggota. Suku anggota ini nih. Suku anggota komplement X, komplement Y, komplement Z. Nah, ini suku anggota. Ini suku anggota, ini suku anggota, ini suku anggota, ini suku anggota. Ya. Untuk minterm sendiri, dia dihitungnya itu tidak berdasarkan baris ya. Kan kalau tadi kita hitungnya 1, 2, 3, 4 sampai baris ke-8. Kalau minterm itu, nilai minterm itu, atau lambang minterm itu, dia dimulai dari 0.
Berarti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 7. Ya, bisa dilihat ya. Kan tadi di sini dia di baris pertama nih. Kalau pada lambang minterm itu berarti M0 ya. Lalu di baris ketiga berarti dia M2. Di baris keempat berarti M3. Selanjutnya juga sama, M6, M7. Lalu didapatkan sigma 0,2, 0,2, 3, 6, 7. Lanjut untuk POS yang sudah saya katakan tadi berfokus pada nilai 0 ya. Di sini bisa kita lihat pada baris kedua. Nah, Z-nya bernilai 1. Karena POS itu dia lebih mengacu pada angka 0, berarti selain 0 itu dia komplement. Gampang nggak sih gitu ya untuk mengingat ya? Berarti X tambah Y tambah komplement Z. Dikalikan dengan, kenapa dikalikan? Kenapa nggak ditambah kayak yang di atas? Ya karena product of sum. Banyaknya penjumlahan itu kita kalikan. Beda dengan SOP. SOP itu kan banyaknya perkalian kita jumlahin. Kalau POS itu banyak penjumlahan, kita kaliin. Kebalikannya, kayak gitu. Lanjut ya, kita lanjut ya. Ini di selanjutnya nih, ini di baris berapa ya? 5 ya. Itu kita cari X-nya yang 1. Berarti hanya X yang komplement. Berarti komplement X tambah Y tambah Z. Dikalikan dengan bawahnya nih. Komplement X ditambah Y ditambah komplement Z. Lalu didapatkan nilai max term ya, beda nih. Kalau tadi SOP nilainya min term, kalau POS namanya max term. Ya lambangnya itu beda. Kalau SOP itu kecil M-nya, kalau POS itu M-nya besar. Kalau didapatkan M1 kali M4 kali M5 sama dengan Pi 1,4,5. Seperti itu. Jadi ini bentuk kanoniknya, lalu bawahnya bentuk lambang min term dan max term-nya. Ya. Selanjutnya, nomor 5, buatlah graf yang terdiri dari 3 graf. Lalu berikan penjelasan bagian yang menjadi simpul dan sisinya, serta tentukan apakah graf-graf tersebut isomorfik atau tidak. Ya. Jadi di sini saya sudah buat 3 graf, graf 1, graf 2, dan graf 3. Graf 1 merupakan sebuah graf dengan, nah dia akan minta untuk dijelasin ya bagian menjadi simpul dan sisinya. Vertis V atau sudut. Simpul. Ya, ada A, B, C, D, E, F. Lalu ada edge atau sisi. Sisinya itu ada AB, BC, CD, DE, EF, FA, atau bisa dibalik ya, AF, FE, ED, DC, CB, BA. Untuk matriks pada graf pertama, itu bisa kita lihat ya, cara mencarinya juga sama yang kayak tadi di awal ya. Jadi A, tidak kan, A, B, iya. A, C, tidak. A, D tidak, A, E tidak, A, F iya. AF atau FA sama ya. Lalu ada BA, B, A ya sama, B, B bukan, B, C itu iya, B, D bukan, B, E bukan, B, F bukan. Lalu ada C, A, C, A bukan ya. Ada C, D, C, B ya. Ini maksudnya apa sih? A, B, B, C gitu. Kenapa enggak A, E, A, D, A, C gitu? Karena untuk mencari sisi itu dilihat dari tetangganya ya. Simpul A bertetangga dengan simpul B dan simpul F. Jadi untuk A, dia hanya bertetangga dengan F dan B. Tidak bertetangga dengan E dan D ataupun C. Maka dikatakan bahwa A, B atau B, A serta F, A atau A, F ya. Ya itu untuk graf pertama. Cara mencari C, D, E, F-nya juga sama ya. C, A bukan, C, iya, C, C bukan, C, D iya ya, C, E, C, F bukan.
D, A bukan, D, B bukan, D, C iya, D, D bukan, D, E iya, D, F bukan. E, A bukan. E, B, E, C bukan. E, D bukan. Iya ya. E, iya. Bukan. E, F iya. Nah, seperti itu. F, A benar. Benar iya. Benar atau iya? Benar, benar. Benar kan di sini kan ada di himpunannya kan ya F, A ya kan atau A, F yang tadi nih ya kan. F, A benar ya ada di himpunan ya. F, B, F, C bukan, F, D bukan, F, E ada ya di sini di himpunan juga ada ya. Berarti benar. F, salah, bukan, tidak. Lalu untuk graf yang kedua merupakan sebuah graf dengan vertige atau simpulnya ya 1 2 3 4 5 6 di sini ya 1 2 3 4 5 6 ya, lalu ada edge atau sisinya 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 atau 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5. Karena simpul yang satu bertetangga dengan simpul 6, tidak bertetanggaan dengan simpul 5, 4, 3, ataupun 2. Ya. Jadi kayak gitu. Kenapa enggak 1,5? Kenapa enggak 1,2? Kenapa enggak 1,3? Kenapa enggak 1,4? Ya, karena tidak bertetanggaan. Ya. Kita masukkan ke suatu himpunan yang bertetanggaan aja. Seperti itu. Ya, didapatkan 1,6 ya. Tadi nih, 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6. Atau dibalik ya sama aja ya. Untuk matriks pada graf kedua ya 1,1 bukan, 1,2 bukan, 1,3 bukan, 1,4 bukan, 1,5 bukan ya. 1,6 ya ada di himpunan ya. Bisa dilihat ya. 2,6 ya ada 3,6, 4,6, 5,6. Nah, di sini jangan sampai salah nih. Ya. 6,1 ada dong. Walaupun di sini 1,6 dibalik juga sama kan 6,1. Karena di sini itu tidak ada arahnya. Pada graf ini tidak ada arah, tidak ada panahnya. Jadi bisa bolak-balik. Ya, tidak hanya 1 ke 6 ataupun 6 ke 2. Tapi bisa juga sebaliknya, ya. Karena tidak ada panahnya, sekali lagi saya tegaskan. 6,2 1 ya, 6,3 1, 6,4 1, 6,5 1 ya. Nilainya berarti benar ya. 6,0 apa? Nilainya salah. Lalu pada graf ketiga ya merupakan sebuah graf dengan vertige atau simpulnya itu PQRSTU ya. Aduh, maaf. PQRSTU ya, PQRSTU. Benar ya, PQRSTU ya. Lalu ada edge atau sisinya itu ada PQ, QR, QRS, ST, TP, SU. Nah, biar lebih jelas di sini. PQ atau QP ya, QR atau RQ, RS atau SR, ST atau TS, TP atau PT, SU atau US. Nah, itu. Lalu untuk matriks yang di graf 3 ini ya, sama kita carinya ya. P, P nggak ada, P, Q ada nih di sini. P, R, P, S, P, T, P, U. Nilainya bukan ya. P, Q, P nilainya benar. Q, Q nilainya salah. Q, R nilainya benar. Q, S, Q, T, Q, U nilainya salah. Selanjutnya ada R, P nilainya salah, R, Q nilainya benar, R, R nilainya salah, R, S nilainya benar, R, T dan R, U nilainya salah. Ya, untuk S, P, S, Q nilainya salah, S, R nilainya benar, S, S nilainya salah, S, T, S, U nilainya benar. T, P benar, T, Q, T, R salah, T, S benar, T, T, U salah ya, tidak benar ya. Lalu U, P salah, U, Q salah, U, R salah, ya. U, S benar, U, T salah, U ngaco ya, salah juga ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kenapa
kayak gitu ya, karena kita hanya mencari simpul yang bertetanggaan saja ya. P bertetangga dengan Q dan T. Q bertetangga dengan P dan R. R bertetangga dengan Q dan S. S bertetangga dengan T dan R. T bertetangga dengan S dan P ya. Sama juga S bertetangga dengan T, R, dan U. Kayak gitu. Nah, di sini kan kita disuruh nih untuk menentukan apakah graf-graf tersebut isomorfik atau tidak ya. Jadi dikatakan isomorfik atau tidak itu apakah dia memiliki kesamaan walaupun secara bentuknya itu beda. Ya. Ini dapat disimpulkannya dari ketiga graf tersebut ya, dapat disimpulkannya bahwa graf 1 dan graf 3 tidak isomorfik dengan graf 2. Jadi graf 1 ini tidak sama dengan graf 2. Graf 3 ini juga nggak sama dengan graf 2. Lalu tidak sama ya, tidak isomorfik ya. Baik secara matriks ataupun jumlah sisi dan simpulnya. Jadi di sini bisa kita hitung ya, untuk graf pertama itu dia mempunyai simpulnya ada 5, untuk sisinya ada 5 ya. 6 ya. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Untuk graf kedua dia mempunyai simpulnya itu ada 6, tapi di sisinya dia cuma ada 5. 1 2 3 4 5. Untuk graf 3 dia memiliki simpul yang sama ya, 5 juga, 1 2 3 4 5, tapi untuk sisinya juga sama, 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Berarti sama nih dengan graf 1. Ya. Dari bentuk matriks bisa dilihat bahwa matriks dari graf 1 bentuknya ya. Dan matriks pada graf 2 ataupun pada graf 3 beda ya sebenarnya ya. Matriksnya beda semua. Tapi untuk graf 1 dan graf 3 ini masih bisa dikatakan isomorfik karena dia masih sama di dalam jumlah simpul dan sisinya. Walaupun matriksnya beda. Seperti itu. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan ataupun ada informasi yang belum saya sampaikan. Mohon maaf. Lalu bila penjelasan saya terlalu cepat, saya juga mohon maaf. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.